Baik, selamat siang para mahasiswa. Kita berjumpa pada pertemuan kedua hari ini. Anda masih ingat apa yang sudah kita sepakati minggu yang lalu? RPS yang sudah kita sepakati bersama, itu pertemuan kedua. Anda mesti memahami bidang kajian Anda, teknologi pendidikan. Nah, apa itu teknologi pendidikan? Kaitannya dengan mata kuliah kita itu apa? Mata kuliah kita kan teori belajar dan pembelajaran. Lalu kaitannya dengan teknologi pendidikan itu apa? Baik, kita akan lihat. Nah, teknologi pendidikan itu bisa kita lihat dari 3 aspek ya. Ada teorinya, ada bidang kajian atau field, dan dari sisi profesi. Jadi teori-teorinya jelas, bidang kajian atau bidang garapannya di mana Anda bekerja, fieldnya, dan profesi Anda itu kita lihat seperti itu. Baik. Landasan teknologi pendidikan itu apa? Atau TP, kita singkat TP. TP adalah suatu disiplin yang berkepentingan dengan masalah belajar. Masalah belajar ya, bukan masalah yang lain. Yang berlandaskan pada serangkaian prinsip dan pendekatan. Jadi TP itu bekerja terkait dengan problem-problem belajar. Nah, di situ ada prinsip-prinsipnya, ada pendekatannya, bagaimana masalah belajar itu diatasi. Masalah belajar dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, di pendidikan luar sekolah, media sosial, itu juga ada terjadi proses-proses belajar di sana. Jadi masalah belajar itu bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Tidak hanya pada murid SD, SMP, SMA, mahasiswa, tapi juga belajar untuk orang tua, belajar untuk anak-anak PAUD. Bahkan belajar itu bisa terjadi sejak dalam kandungan. Dalam kandungan itu kalau ibunya suka menyanyi dan perutnya itu ditempelin lagu-lagu itu ya, itu anaknya jadi sudah terbiasa mendengar itu, jadi penyanyi yang bagus. Dan terjadi di kapan saja. Belajar bisa di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Bisa hanya sambil tiduran, ngelihat TV atau ngelihat YouTube, kapan saja. Dan mengenai apa saja. Jadi tidak hanya terkait dengan materi-materi persekolahan di sekolah pelajaran-pelajaran itu. Nah, ini bidang garapan TP, jadi sangat luas ya. Nah, sebetulnya apa sih prinsip-prinsip yang melandasi TP itu? Prinsip yang dijadikan landasan TP itu apa? Ada beberapa di sini bisa kita lihat. Nah, lingkungan kita, lingkungan kehidupan kita itu senantiasa berubah, selalu berubah. Semuanya berubah. Yang nggak berubah ya cuma perubahan itu sendiri. Apapun berubah. Ya, lingkungan kita berubah, apalagi dengan perkembangan IT yang begitu pesat. Anak-anak sekarang banyak di rumah dengan gadgetnya. Dulu kemana-mana, main kemana-mana ya. Sekarang lebih banyak di rumah bahkan. Kemudian jumlah penduduk juga semakin bertambah. Sekarang penduduk kita berapa itu? Dan itu tidak hanya di Indonesia ya. Nah, pertambahan penduduk yang begitu besar, pesat itu membutuhkan kegiatan belajar, semuanya perlu belajar. Sehingga
seorang teknolog pendidikan itu harus bisa melayani sekian orang yang semuanya butuh belajar. Nah, yang ketiga, sumber-sumber tradisional itu juga semakin terbatas. Ya. Sekarang lebih banyak dengan sumber-sumber belajar yang baru. Ya, kita belajar, Anda belajar, bahkan anak-anak kecil belajar itu dengan gadgetnya, dengan HP-nya, lewat YouTube, internet, itu sudah banyak mereka lakukan. Yang tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Misalnya dulu ada alat-alat peraga ya, yang berupa benda-benda real, itu sekarang sudah bisa digantikan dengan melalui media sosial. Itu semuanya bisa terlihat di situ. Artinya sumber tradisional itu semakin berkurang, kemudian banyak sumber-sumber belajar baru melalui TIK. Yang keempat, hak setiap orang untuk berkembang secara optimal itu harus difasilitasi ya, selaras dengan perkembangan sosial, perkembangan lingkungannya. Itu perlu menjadikan prinsip landasan TP, bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berkembang secara optimal. Kemudian yang kelima, masyarakat juga semakin berbudaya teknologi. Nah, sehingga teknologi pendidikan itu tepat sekali, karena masyarakat kita itu semakin berbudaya teknologi. Bahkan rakyat-rakyat yang kelas-kelas misalnya seperti tukang sayur ya, tukang bangunan, itu semuanya sudah pegang HP. Jadi nggak ada yang nggak, bahkan anak-anak kecil itu ya semakin berbudaya teknologi. Nah, ini prinsip yang dijadikan dasar landasan teknologi pendidikan. Sehingga teknologi pendidikan itu penting. Baik, saya ingin mengajak Anda, apa sih kaitannya dengan mata kuliah kita ini dengan bidang teknologi pendidikan? Mata kuliah kita adalah teori belajar dan pembelajaran. Nah, kita telusuri di mana letaknya. Tapi sebelum masuk ke bidang kajian mata kuliah kita, Anda perlu tahu dulu apa itu TP. Nah, teknologi pendidikan itu memiliki landasan atau pendekatan. Ada 4 di sini ya. Pendekatan isomeristik, apa itu? Yaitu gabungan berbagai ilmu. TP itu gabungan dari berbagai ilmu. Ada psikologi, ada teori sistem, komunikasi, sosiologi, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik, sampai komputer dan lain-lain ya. TP itu jangan Anda pikir hanya terkait dengan TIK ya. Di situ ada psikologinya, ada teori sistem, komunikasi, sosiologi, bahkan budaya juga ada di situ. Sosiologi itu ya, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik dan lain-lain. Itu pendekatan yang pertama, isomeristik. Sedangkan yang kedua, TP harus sistematik. Artinya menggunakan cara berurutan, tersistem, tidak acak-acakan gitu ya. Dan terarah. Berurutan dan terarah dalam memecahkan masalah belajar, karena bidang kajian TP itu adalah menyelesaikan masalah belajar. Harus dipikirkan, dilakukan secara berurutan dan terarah. Yang ketiga, sinergistik. Nah, apa itu sinergistik? Anda kalau beli obat itu ya, ada penjelasan itu di apa itu namanya, panduan penggunaan obat itu.
memiliki efek sinergistik. Nah, itu apa? Itu nilai tambah, daya lipat dari keseluruhan kegiatan dibandingkan jika dilakukan sendiri-sendiri. Seperti HP sekarang itu luar biasa, itu kecil gitu tapi memiliki kemampuan yang luar biasa itu ya. Bisa untuk macam-macam. Dulu ada TV, ini TV bisa dilihat di HP. Apa saja data di situ ada. Anda cari apa saja ada. Ini daya lipat namanya. Nilai tambah, berlipat-lipat kemampuannya. Itu kemampuan sinergistik. Untuk ini bisa, untuk ini bisa. Yang keempat adalah sistemik. Apa itu sistemik? Pengkajian secara menyeluruh atau komprehensif. Memperhatikan variabel-variabel yang lain. Itu terkait dengan yang di atas tadi. Sistemik itu terkait dengan yang nomor 1 tadi. Ketika Anda menghasilkan suatu produk teknologi pendidikan, harus memperhatikan variabel yang lain. Cocok nggak dengan budaya masyarakat yang Anda buat itu? Mahal nggak dari sisi ekonomi? Kalau terlalu mahal ya nggak kepake, nggak dipakai orang. Ya, jadi variabel-variabel itu diperhatikan, cocok nggak dengan usia anak, dengan budaya anak, budaya pengguna ya. Cocok nggak dengan karakteristik mereka, sifat-sifat mereka, kemampuan berpikirnya, minatnya, dan sebagainya. Jadi sistemik itu memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi. Kalau nggak cocok dengan pengguna, nanti produk kita nggak dipakai. Nggak cocok dengan budaya mereka juga nggak dipakai. Jadi semuanya harus dikaji secara sistemik. Oke, itu pendekatan TP. Nah, TP juga memiliki pendekatan filsafati. Filsafatnya TP itu apa? Ya. Jadi objek formal TP, bidang garapan TP yang dikerjakan TP, ya, objek formal istilahnya, itu tentang belajar pada manusia, bukan pada yang lain, bukan pada binatang atau yang lain. Jadi garapan TP itu adalah belajar pada manusia, baik sebagai pribadi, sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, bekerja sendiri, belajar sendiri, maupun dalam organisasi, dalam kelompok, dalam lembaga, persekolahan misalnya, diklat misalnya, serta dalam konteks apapun, belajar melalui YouTube, melalui internet, itu tapi semuanya adalah belajar untuk manusia, belajar pada manusia. Itulah objek formal, bidang garapan TP. Ini pendekatan filsafati ya. Ada 3 penyangga tubuh bidang ilmu teknologi pendidikan. 3 penyangga itu. Kalau rumah itu ada tiangnya itu ya, tiangnya itu penyangga. Nah, ini rumah TP itu penyangganya ada 3, yaitu 1 ontologi. Ontologi itu terkait dengan apa yang menjadi objek telaah TP, yaitu tadi tentang belajar pada manusia. Ya, itu objek telaahnya, objek formalnya, ontologinya. Sedangkan yang kedua dari epistemologinya itu terkait dengan bagaimana masalah belajar itu digarap, dikerjakan, prinsip intelektualnya seperti apa.
Jadi ada penyangga dari sisi epistemologi terkait dengan bagaimana atau prinsip intelektualnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar manusia. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu terkait dengan untuk apa? Nilai guna, moral, etika, seni, estetika. Ya, jadi ketika melakukan aksi ya, aksinya, penerapannya. Kalau saya membuat ini, media ini, membuat sumber belajar ini, saya mengajar demikian, untuk apa? Tujuannya apa? Ya. Harus terkait dengan moral dan etika, seni, estetika. Jangan kita asal membuat saja. Jadi ada panduan penyangga-penyangga ini yang harus diperhatikan ketika kita bekerja dalam bidang teknologi pendidikan. Itu ya. Jadi teknologi pendidikan itu mengarahkan pada bagaimana masalah-masalah human learning, belajar manusia itu diidentifikasi, dideskripsikan, dianalisis. Ya. Nah, karena objek kajiannya adalah tentang belajar, maka juga disebut dengan teknologi pembelajaran. Jadi teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran itu sebetulnya nggak ada perbedaan, sama-sama menggarap tentang belajarnya manusia. Gitu ya. Jadi dua istilah itu nggak usah dipertentangkan antara teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran. Baik, nanti kalau Anda belum jelas silahkan Anda bisa menulis pertanyaan, bisa dijawab, dan kalau ada teman-teman yang mau memberikan pengalamannya dan sebagainya silahkan. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan teori teknologi pendidikan, teori-teori teknologi pendidikan itu mengkaji tentang satu, keberadaan fenomena. Fenomena terkait dengan apa yang menjadi masalah. Fenomena yang tidak seluruhnya dipahami. Ada suatu fenomena, ada suatu hal yang berbeda, ya, yang tidak digarap oleh bidang lain. Itu fenomena TP apa itu? Fenomena yang belum dipahami oleh bidang-bidang lain, belum dikerjakan oleh bidang-bidang lain, yaitu terjadinya problem-problem belajar, masalah-masalah belajar. Yang kedua, teori TP harus mampu menjelaskan bagaimana proses memandang, menganalisis, menjelaskan secara terintegrasi, komprehensif, sistematis, dengan mengkombinasikan teknologi untuk memecahkan masalah, untuk memecahkan fenomena itu. Masalah apa? Masalah belajar. Masalah belajar itu banyak. Prestasi rendah itu masalah belajar. Tidak minat belajar itu masalah belajar. Gampang lupa itu masalah. Nah, bagaimana supaya nggak gampang lupa? Kalau orang tua gampang lupa emang udah wajar masanya ya. Tapi kalau anak-anak gampang lupa itu pembelajarannya harus dibenahi ya. Ini tugas orang-orang TP. Bagaimana merancang pembelajaran, merancang media, sumber belajar supaya prestasinya bagus, prestasi belajarnya bagus, motivasinya tinggi, tidak gampang lupa, dan sebagainya. Itu garapan orang TP. Yang berikutnya adalah sistem. Apa itu?
yaitu membangun skema saling keterhubungan fenomena, konsep, postulat, solusi. Nah, ini Anda nanti akan dibahas lebih lanjut itu ya. Jadi, mengapa terjadi problem belajar ini? Jangan langsung kita, oh medianya kurang. Jangan-jangan bukan media, tapi motivasinya, nggak minatnya itu ya. Dibangun dulu persepsinya, dimotivasi dulu pentingnya belajar ini. Jadi membangun skema saling keterhubungan fenomena, konsep, postulat, solusinya bagaimana. Walaupun kita orang TP ya, tetapi semua problem belajar tidak selalu dipecahkan dengan memberikan media. Jangan-jangan memang minatnya nggak ada, sehingga perlu dijelaskan pentingnya belajar ini. Kalau tidak belajar maka rugi dan sebagainya itu ya. Jadi tergantung dari analisis Anda tadi. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan. Menjelaskan mengapa masalah ini harus diatasi. Apakah penting perlu diatasi. Kemudian membandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya. Ketika kemarin diatasi dengan cara ini, nggak berhasil. Maka dilakukan dengan cara lain. Nah, cara yang lain ini apakah lebih baik daripada yang kemarin dilakukan sebelumnya? Jadi mengidentifikasi kesenjangan. Harus semakin meningkat upaya-upaya itu, cara-cara mengatasi masalah belajar. Kemudian mendorong berbagai penelitian. Nah, ini seorang teknolog pendidikan itu tidak bisa bekerja hanya mengandalkan asumsi, ya. Jadi perlu diteliti dulu, dilakukan eksplorasi berbagai pendekatan dan metode penelitian yang efektif yang mana, yang menarik yang mana, yang efektif, menarik, efisien, itu perlu penelitian. Tidak hanya asumsi, aku membuat sini pasti bisa, enggak bisa seperti itu. Lakukan penelitian dulu. Kalau sudah dianggap baik, efektif, efisien, dan memiliki daya tarik, maka produk yang Anda buat itu bisa digunakan. Bahkan disebarluaskan, direpro yang banyak gitu untuk disebarluaskan. Berikut adalah membuat prediksi dan membangun prinsip-prinsip. Nah, ini seorang TP harus mampu memperkirakan ya, solusi apa yang tepat. Itu diperkirakan kemudian diuji. Membangun prinsip. Prinsipnya apa kalau belajar? Prinsipnya anak harus aktif. Kalau nggak aktif nggak terjadi proses belajar, misalnya seperti itu. Prinsipnya harus apa? Yang lainnya supaya belajar teratasi. Selain harus aktif, ya disediakan pendukungnya. Daya dukung, misalnya kalau hanya mengingat saja ya cepat lupa. Tapi harus sampai pada kemampuan yang lebih tinggi supaya apa yang dipelajari itu bisa teringat lama dan bisa diterapkan di dalam kondisi nyata gitu ya. Jadi prinsip-prinsip itu harus dipahami oleh para teknolog pendidikan, membuat prediksi dan membangun prinsip. Nah, itu teori yang diperlukan. Kemudian yang berkaitan bidang kajian, ya, bidang kajian atau field. Ini merupakan proses yang kompleks dan terintegrasi. Bidang yang dikaji kita itu ya, meliputi manusia, prosedur, gagasan, perangkat atau alat-alat, dan organisasi untuk
menganalisis problem masalah belajar. Kemudian menetapkan, menerapkan, mengevaluasi, serta mengelola upaya pemecahan masalah belajar dan pembelajaran. Ya, jadi bidang kita itu luas, kompleks. Kompleks ya, proses yang kompleks. Merupakan kesatuan, integrasi dari manusia, kemudian prosedur, gagasan, perangkat, dan ada organisasinya. Itu apa ini semua untuk menganalisis masalah belajar, menetapkan, menerapkan, mengevaluasi, serta mengelola upaya untuk memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Nah, nanti hal-hal seperti ini akan diperdalam pada mata kuliah yang lain ya. Baik. Nah, di dalam melakukan pelayanan pembelajaran, dalam penerapan pembelajaran ya, itu bisa berbentuk bermacam-macam. Yang pertama, manusia semata sebagai sumber. Jadi hanya guru saja yang menjadi pusat sumber belajar. Kalau nggak sesuai dengan guru ya salah. Jadi hanya manusia saja yang menjadi sumber. Itu pola lama ini, yang masih banyak digunakan. Kemudian yang bentuk kedua, sumber lain tapi melalui manusia gitu ya. Jadi ada referensi, ada jurnal, ada materi-materi yang ada di tempat lain, di sumber-sumber lain, itu dijelaskan oleh guru, contohnya seperti itu, melalui manusia. Kemudian yang bentuk ketiga, manusia bersama sumber-sumber lain. Jadi guru dan buku-buku teks, referensi-referensi yang lain, YouTube, internet, nah itu bersama-sama gitu ya. Atau sumber lain semata, atau mediated instruction. Nah, kita bisa ini, misalnya gambar seperti ini, dia hanya membaca atau mengambil dari salah satu sumber. Ini gambar di bawah ini. Jadi hanya sumber lain itu saja. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Mereka mungkin termasuk Anda ya. Hanya belajar dari media sosial, dari YouTube, internet itu sudah paham tentang materi yang diinginkan. Nah, ini bentuk-bentuk pembelajaran, pelayanan pembelajaran bisa bermacam-macam. Kalau nanti yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita mengkaitkan bidang harapan TP dengan mata kuliah kita. Di mana ini? Teknologi pendidikan ditopang oleh sejumlah teori, model, konsep, prinsip dari berbagai bidang ilmu lain. Tadi sudah saya singgung sebetulnya. Jadi ada teori-teorinya dari ilmu-ilmu lain, ada model, ada konsep, prinsip-prinsip dari bidang-bidang ilmu yang lain. Yang pertama dari bidang psikologi. Psikologi itu kan garapannya banyak. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri, ada psikologi banyak sekali. Tapi yang terkait dengan TP, karena yang digarap adalah belajar, maka hanya diambil psikologi belajar dan pembelajaran. Atau kita bisa mengatakan psikologi ini sebagai teori belajar dan pembelajaran. Diambil dari psikologi. Kemudian bidang ilmu yang lain yang dibutuhkan oleh TP adalah teori sistem. Dalam hal manajemen ya,
Manajemen itu kan ada komponen-komponennya. Sistem itu merupakan kesatuan dari komponen-komponen. Ada tujuan, ada material, ada macam-macam ya. Nah, ini nanti Anda ketemu pada mata kuliah yang lain, misalnya manajemen sumber belajar, manajemen diklat, itu mata kuliah yang lain terkait dengan manajemen ini. Kemudian juga teori komunikasi, termasuk teori-teori media, ya. Itu kita pelajari juga untuk mendukung ilmu TP. Kemudian ada sosiologi, termasuk budaya. Karena kalau Anda membuat media, membuat sumber belajar, pembelajaran yang nggak cocok dengan budaya, ya nggak kepake nanti. Budaya pengguna maksudnya. Yang berikutnya adalah ilmu rekayasa. Nah, ini termasuk komputer dan lain-lain, itu termasuk ilmu rekayasa. Nah, ini kesatuan dari ilmu-ilmu ini, ya, itu tidak dilakukan oleh bidang ilmu yang lain, ya. Psikologi ya belajar psikologi saja, komunikasi ya juga begitu. Nah, teori sistem ini banyak, ada manajemen macam-macam. Sosiologi juga demikian, komputer. Nah, kalau TP ini kesatuan, ini dijadikan satu, digarap bersama-sama gitu ya. Itu makanya mata kuliah kita sekarang teori belajar dan pembelajaran itu sebetulnya letaknya ada di nomor 1 ini, psikologi. Psikologi ditekankan pada teori belajar dan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan kurikulum? Nah, ini kurikulum. Teori kurikulum itu berkepentingan dengan isi, ya, dengan isi yang dipelajari. Sedangkan teori pembelajaran itu bagaimana cara belajar. Jadi berbeda ya teori kurikulum dengan, kalau jurusan kita kan KTP, kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini lebih dekat dengan nomor 1 sampai nomor 5, sementara kurikulum ini ya memang harus dipahami karena jurusan kita kan jurusan kurikulum. Nah, kurikulum itu terkait dengan isi yang dipelajari, materi-materinya, sedangkan TP itu pada cara mempelajari isi itu untuk mencapai tujuan. Itu bedanya ya. Kita di jurusan KTP ya harus dua-duanya paham. Nah, ini silahkan. Ini perkembangan dari organisasi belajar. Anda mungkin menerima enggak ya mata kuliah ini? Mulai dari teknologi perilaku, teknologi pembelajaran, teknologi performansi, human resources teknologi. Nah, ini ada kajiannya tersendiri. Silakan nanti Anda semakin memahami ini. Nah, teknologi pendidikan berbeda dengan teknologi dalam pendidikan ya. Teknologi pendidikan itu satu kesatuan nama. Teknologi pendidikan itu tidak sama dengan teknologi dalam pendidikan. Bedanya apa? Kalau teknologi dalam pendidikan itu menuntut adanya sarana. Misalnya komputer, video, dan sebagainya itu. Itu teknologi dalam pendidikan. Maka harus ada teknologi atau sarana. Nah, sekarang teknologi pendidikan apa? Teknologi pendidikan tidak menuntut adanya sarana tersebut. Tidak selalu ada komputer, tidak selalu ada video. Kalau nanti kita
berada di daerah 3T terluar terdepan di Indonesia itu kan masih ada itu yang belum ada sinyal itu ya, belum ada listrik bahkan. Itu tidak berarti teknologi pendidikan nggak bisa bekerja di sana. Ya, jadi teknologi pendidikan itu tidak menuntut adanya sarana tersebut, melainkan menekankan pada adanya proses untuk memperoleh nilai tambah. Jadi prestasi belajarnya anak-anak di sana itu meningkat, motivasi belajarnya meningkat, itu gimana supaya itu terjadi? Orang-orang TP bekerjanya seperti apa? Nah, itu ya. Ada 3 hal di dalam teknologi pendidikan, yaitu adanya proses. Proses untuk meningkatkan nilai tambah. Ya. Belajar lebih menyenangkan, memotivasi, tidak membutuhkan waktu lama. Jadi ada proses untuk meningkatkan nilai tambah itu. Kalau nggak ada teknologi pendidikan mungkin dipelajari seminggu. Dengan adanya teknologi pendidikan bisa 1 hari. Gitu ya. Jadi meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada produk. Produk untuk memudahkan atau meningkatkan kinerja. Produknya apa? Kalau teknologi pendidikan ya ada sumber-sumber belajar, media, ada model-model pembelajaran, itu ya produk-produk itu. Macam-macam. Kemudian ada struktur atau sistem supaya proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Nah, kalau Anda membuat media banyak, membuat sumber belajar banyak, tapi tidak di struktur, tidak di sistem, tidak di manage, ya sulit untuk dikembangkan, untuk digunakan. Ya. Jadi ketiga hal ini penting di dalam TP. Oke. Nah, penerapan ilmu teknologi pendidikan itu dikemukakan oleh banyak tokoh kita ya. Tokoh-tokoh pendidikan itu banyak. Silakan Anda bisa mencari referensi-referensi yang nama-namanya itu betul-betul ahli TP ya, sehingga konsepnya jelas. Jadi ilmu-ilmu sekali lagi ada psikologi, komunikasi, manajemen, sosiologi, ada pendidikan khususnya juga ada ekonomi, bisnis, ilmu rekayasa, komputer, fisika bahkan ya. Karena teknologi pendidikan berkaitan dengan yang terkait dengan apa? Produk-produk itu kan bisa dalam bentuk media untuk anak-anak dan sebagainya, itu kan butuh ilmu fisika ya, termasuk tidak membuatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, landasan ilmiah di atas membentuk ilmu dasar TP berupa teori, model, prinsip dan sebagainya. Inilah yang menjadi keunikan dari TP, yaitu menjadikan satu pemikiran ya dari ilmu-ilmu ini untuk menghasilkan ini ada teori, model, konsep, prinsip dari TP, produk-produk TP. Baik. Nah, ini objek formal TP ya, tadi sudah disebutkan, yaitu belajar pada manusia. Sebagian penelitian sosial itu merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini saya kira nanti Anda akan memperoleh materi-materi ini. Apa itu pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau keduanya merupakan penggabungan. Ya, tidak sekedar menggunakan pertimbangan rasionalitas, tetapi juga idealitas, realitas, konstruktivis, humanis. Banyak, nanti Anda akan menerima pada perkuliahan-perkuliahan itu. Itu saya kira ya, jadi
penelitian kualitatif perlu diperhatikan oleh para teknolog pendidikan sebagai ilmuwan sosial. Jadi Anda itu termasuk ilmuwan sosial ya. Karena apa? Mengkaji tentang manusia sebagai makhluk yang unik. Jadi bukan eksak Anda itu, tetapi ilmuwan sosial. Oke, nanti itu ditemui di mata kuliah metode penelitian. Ini banyak sekali bentuk-bentuk penelitiannya. Nah, yang ketiga adalah profesi TP. Seseorang dikatakan memiliki profesi TP harus memenuhi syarat. Ya, syaratnya banyak. Pendidikan yang intensif, minimal S1 TP, itu baru dikatakan profesinya TP. Ada pelatihan, praktek, sertifikasi, standar kode etik. Nah, ada mata kuliah lagi kode etik nanti ya. Ada kepemimpinan organisasi, asosiasi, ya, ada asosiasinya. Ada profesi yang peduli, pengakuan dari masyarakat, otonomi, dan sebagainya. Ini nanti akan dibicarakan di mata kuliah profesi etika profesi TP. Ini Anda akan berbicara juga tentang ini. Nah, ini definisi. Nanti Anda ketemu dengan mata kuliah dasar-dasar TP. Apa artinya definisi ini? Teknologi pendidikan atau pembelajaran. Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. Nanti akan dibahas secara dalam pada mata kuliah dasar-dasar TP. Oke? Nah, jadi artinya apa? Saya ingin mengajak Anda semua mendudukkan apa sih kaitannya mata kuliah teori belajar dan pembelajaran di bidang TP. Nah, jadi mata kuliah ini mendukung pekerjaan-pekerjaan orang-orang TP. Itu. Nah, TP sebagai institusi, sebagai lembaga, itu ada jurusannya, ada program studinya. Sekarang ada pasar sarjana, S2, S3, ada asosiasi profesi, ya, perkumpulan dari para teknolog pendidikan, melakukan seminar-seminar, konvensi, ada pusat-pusat, pusat sumber belajar, dan lain, ada jurnalnya. Nah, ini TP sebagai institusi. Nanti kita bicarakan juga di mata kuliah lain. Saya kira itu ya untuk materi kali ini, supaya Anda tidak bingung atau tidak mempertanyakan apa sih kaitannya mata kuliah ini dengan TP. Ini saya kira itu ya, saudara. Silakan kalau Anda belum jelas bisa ditulis melalui chat ya. Kemudian kita diskusikan bersama-sama. Itu saya kira. Terima kasih. Selamat siang.